Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil akhirati hum yuqinun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara dan saudari sekalian, jamaah Masjid Agung Husnul Khatimah yang sangat ulun muliakan. Salah satu manajemen modern saat ini di bidang apapun itu salah satunya adalah evaluasi. Bergerak di bidang pendidikan, kalau mau sukses salah satunya adalah harus ada evaluasi. Kemudian kita bergerak di bidang bisnis, salah satunya adalah evaluasi. Bergerak di bidang apapun dalam manajemen modern itu harus ada evaluasi. Nah, kita sebagai orang yang beriman ini evaluasi diri itu sangat vital, sangat penting dalam rangka menghantarkan kita kepada puncak keimanan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, salah satu yang kita evaluasi adalah keyakinan kita kepada akhirat. Jadi kita ini percaya, sebagai orang yang beriman itu percaya betul, yakin sekali bahwa akhirat itu ada, bahwa akhirat itu nyata, betul-betul terjadi, benar-benar terjadi. Nah, apakah keyakinan kita kepada akhirat ini menghasilkan sesuatu? Maka dalam kajian kali ini ulun ingin menyampaikan beberapa petunjuk, beberapa sinyal, beberapa ciri, beberapa tanda yang kita bisa ukur, yang kita bisa jadikan evaluasi. Apakah selama ini keyakinan kita kepada akhirat itu sudah benar? Keyakinan kita kepada akhirat itu sudah benar. Memang kalau kita ditanya apakah yakin akhirat itu terjadi, mungkin saja di antara kita pasti menjawab yakin. Ibu-ibu ditanya, bapak-bapak ditakuni, saudara-saudari kita semua ditanya, ditakuni apakah yakin kepada keimanan? Tentu jawabannya yakin. Mohon maaf nih, kayaknya ada gangguan nih penelitian, suaranya tidak keluar. Suaranya tidak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Khawatir nanti di antara jamaah ada yang terkonsentrasi gitu, itu memasang telinga. Jadi perlu diperbaiki dulu suaranya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mungkin energi baterainya lah suap gitu. Ini kalau energi iman kita ini suap nih, sebahaya subuh itu bisa mau bangun lah mendengar ajan tuh kada peka. Nah ini kalau energi baterainya diganti mantap ya, karena sudah sering dipakai ya. Imam juga pakai ini dan pakai ini gitu, ceramah juga pakai ini. Nah jadi diganti, alhamdulillah. Nah kita mengevaluasi apakah selama ini wabil akhiratihum yuqinun. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wabil akhiratihum yuqinun. Jadi terhadap akhirat mereka yakin. Nah siapa mereka itu? Mudah-mudahan kita ini termasuk. Siapa mereka? Sekali lagi mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga besar kita termasuk di dalam ayat ini yang difirmankan oleh Allah, wabil akhiratihum yuqinun. Mereka terhadap akhirat yakin, benar-benar yakin dan percaya. Nah lalu kita evaluasi, kalau benar siapapun orangnya, siapapun kita, kalau benar keyakinan kita kepada akhirat, maka yang pertama yang akan terjadi pada diri kita, yang akan terjadi pada orang yang yakin kepada akhirat adalah dia akan memiliki akhlak yang baik, dia akan memiliki tutur kata yang mulia. Nah ini cirinya, ini tandanya. Jadi kalau orang itu benar-benar yakin kepada akhirat, percaya kepada akhirat, maka dipastikan orang tersebut memiliki akhlak, perilaku, budi pekerti yang baik, dan dia mengeluarkan kata-kata yang santun, kata-kata yang mulia. Itu evaluasi yang pertama. Kalau selama ini kita yakin kepada akhirat, tapi kelakuan kita tidak bagus, tingkah laku kita tidak baik, tutur kata kita menyebalkan, perkataan kita menyakitkan. Nah, maka ini evaluasi yang kita bisa tangkap bahwa ada yang salah dari keimanan kita kepada akhirat. Kalau benar kita beriman kepada akhirat, maka ini kuncinya. Perilaku, akhlak yang baik, tutur kata yang mulia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini indah sekali rangkaiannya, yang membuat kita nanti mudah mengevaluasi, menilai, menghisap, menghitung diri kita. Benarkah sudah kita yakin kepada akhirat? Nah, ini hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini jelas yang pertama. Maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau dia itu benar-benar yakin kepada Allah dan yakin kepada akhirat, maka dia akan berkata yang baik atau diam. Itu aja tuh pilihannya. Kadang ngomong yang baik dia. Si dia tuh orang pemandir aja. Hati-hati jalan pemandirnya lah. Namun pemandirnya tuh baik, ngomongnya bagus, nah itu tanda orang yakin, benar yakin kepada akhirat.
Nah, kalau perkataannya tidak baik, perkataannya buruk, nah ini juga tanda ada yang salah dari keyakinannya kepada akhirat. Jadi dilihat di dalam perilaku dan kata-katanya. Falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, baik sama kiri, kanan, depan, belakang. Tetangga itu kan ukurannya 40 buah rumah ke sebelah kanan, 40 buah rumah ke sebelah kiri, depan dan belakang. Jadi artinya di sekitar kita itu tetangga, kalau benar kita itu yakin kepada akhirat, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia menghargai, memuliakan tetangganya. Nah itu juga cirinya. Namun kita di kampung itu misalnya hampir sekampungan orang memandangkan kita ini jahat lawan tetangga, nah itu ada yang salah dari keimanan kita kepada akhirat. Jadi kalau sekampungan orang memandangkan kita itu baik dengan tetangga, memuliakan tetangga, nah itu juga tanda baik dengan tetangga, tidak menyakiti, sampai-sampai di urusan maulah gulai, misalnya maulah sop, maulah gangan-ganganan tenang, dianjurkan oleh Rasulullah dibanyaki kuahnya. Untuk apa? Nah, untuk menghibur tetangga, memperhatikan tetangga. Jadi jauh sekali dari menyakiti tetangga. Nah, mikir tetangga, menyakiti tetangga. Kemudian barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifahu, maka buktinya adalah dia memuliakan tamu. Ujian itu bila tamu belang ke rumah itu, nah, bila kita kada heran-heran, kada menghormati tamu, atau misalnya berpilih menghormati, iya juga tuh. Ya juga kita berpilih, namun apa jangan kada menguntungkan juga. Lah bagi dunia kita misalnya kan, pada jadi apa-apa juga, kita kada heran toh. Seorang hendaknya menghadapi kita kaos utang, maksudnya lain yang datang mau menguruk sokor, mau mengkilap baju bagus, kopiah, nah hati-hati kan. Ini kita dalam rangka percaya kepada Allah dan kepada akhirat. Artinya kada minta tangguh lawan manusia, kada minta tangguh lawan manusia, kada minta puji lawan manusia, dan kada takut apa namanya dihina manusia, kada besar kepala dipuji oleh manusia. Jadi kita fokus percaya kepada Allah, percaya kepada hari kemudian. Maka evaluasi kita di 3 hal tadi, ini petunjuk Rasulullah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama, evaluasi kita adalah di lidah. Jadi kalau kita itu benar percaya kepada akhirat, maka mulut kita ini berkata yang baik atau diam. Di sini itu banyak diam, jangan kenapa sih ketemu mau pandai diam aja, tapi kalau pandai itu bagus saja. Nah itu orang yakin kepada akhirat. Nah sini itu diam aja, sekalinya besok, nah itu lain. Itu karena keadaan. Ini diam, kalau tidak berkata yang baik diam. Yang kedua, memuliakan tetangga. Jadi kadang tetangga yang disakiti, kadang kawan yang disakiti. Lah, kadang tetangga yang dijolimi, kadang tetangga yang disakiti, malah membantu kepada tetangga, memuliakan kepada tetangga, menghargai kepada tetangga. Itu luar biasa. Dan yang ketiga yang kita lihat dari hadis ini adalah memuliakan tamu. Di siapa aja datang tuh, lah tamu ke rumah kita. Orang kaya, orang miskin, orang biasa, apapun. Nah ini orang yang yakin kepada akhirat, maka standarnya sama. Lah, nah ini untuk evaluasi kita, ukuran keyakinan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Yang kedua, evaluasi kita, apakah kita percaya kepada akhirat itu benar? Maka evaluasi kita yang kedua adalah kita ini semangat untuk melakukan amal soleh, semangat untuk mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu tandanya. Kalau misalnya dari waktu ke waktu amal solehnya menurun, semangat amal solehnya menurun, nah ini ada yang salah dari keyakinan kita kepada akhirat. Semangat dari waktu ke waktu ini bisa saja diukur dari kepedulian kita terhadap sholat fardu berjamaah 5 waktu, ke masjid itu datang lebih awal, cuacanya kayak apapun, kada pilih-pilih cuaca ini juga hujan-hujan sedikit, bina lama sudah lintang, hujan sedikit, ada semangat. Ada juga jangan memuji, ada juga dapat apa-apa. Kalau orang itu benar percaya kepada akhirat, musim hujan, musim panas, lampu pajak, lampu menyala, tetap semangat, dan dia memperkokoh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Karena orang yakin kepada akhirat itu dia yakin berjumpa dengan Allah. Ini kalau orang itu yakin berjumpa dengan Allah, maka dia memperkokoh ketakwaannya kepada Allah dan semangat untuk melakukan amal soleh dan jauh dari riya. Jauh dari riya, minta puji kepada manusia itu jauh. Menurut Imam Malik, ciri orang yang riya itu kalau sembahyang di tengah orang banyak nih, nampak sembahyangnya mantap. Allah, tapi kalau sudah di rumah bubaran aja, nah itu tanda orang riya. Jadi kalau di rumah lawan di masjid itu sama. Usalinya Allahu Akbar, rukuknya, sujudnya. Ya kadang-kadang kalau di rumah, Allah lain, laju benar. Di masjid itu dilihat orang. Itu salah satu ciri orang mulia. Nah kalau orang itu yakin kepada hari akhirat, nah ini akan terjaga. Nah kemudian evaluasi kita yang berikutnya, yang ketiga, ini kalau benar keyakinan kita itu kepada akhirat, maka kita tidak akan pernah mau mengikuti pola hidup orang-orang kafir. Apa pola hidup orang kafir? Itu kebebasan, bebas. Jadi kalau orang itu yakin kepada akhirat, maka hidupnya tidak bebas. Dia tidak mengikuti pola hidup orang kafir. Pola hidup orang kafir itu bebas. Nah ini di dalam Al-Quran di surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Mata'un qalil, itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Jadi kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sementara. Bebas misalnya kan, mengikuti gaya hidup bebas, cepat kan sugih. Lah kita tuh menyenangkan maksudnya cepat misalnya ATM yang ada di situ lah kita bobol dalam malam-malam, lah kita angkut duitnya, hidup bebas sekarang itu sugih karena ATM yang dimana kamu belum bungkas, lah belum mana kamu belum ngerampok. Nah itu kalau orang yang percaya kepada akhirat, dia tidak mengikuti pola itu. Nah bukan berarti orang beriman itu dilarang hidup kaya, tidak, tapi dia tidak bebas untuk memperoleh kekayaannya itu. Ya, karena itu ujar Allah, maka qalil itu kesenangan yang sedikit, setumat saja kesenangan yang sedikit. Dan malah kalau kita meninggal, habis harta kita tinggalkan. Nah, kita kalau yakin kepada akhirat, kita tidak mengikuti pola hidup orang kafir yang bebas. Pola hidup orang kafir yang bebas. Nah kemudian yang berikutnya, ini evaluasi kita,
apakah benar kita percaya kepada akhirat, maka tandanya adalah orang tersebut tidak pemalar, tidak kikir, tidak bahil. Jadi amun kita tuh masih pemalar, bahil, apalagi sampai disumpahin orang di kampung sini itu pemalar apa ya? Bahil. Nah itu tandanya bahwa kepercayaan kepada akhirat itu ada yang salah. Jadi kalau orang itu sudah benar percaya kepada akhirat, maka dia tidak bahil. Ada pemalar, ada pemalar, mau berbagi gitu. Ya, kalau misalnya ada rokok sebungkus, itu biasanya kawan dibagi-bagi oleh kawanan. Nah, kalau bahil pemalar, menurut orang Matapura, bahil pemalar itu kan jarak 24, jarak tadi 24. Ada jarak sekali dong, pemalar. Lawan bini pemalar, lawan anak pemalar, bini jatuh otak lihat laki pemalar. Bahil pemalar itu adalah tanda bahwa percaya kepada akhirat itu perlu dievaluasi. Nah, jadi kita timbulkan kedermawanan kita. Nah, itu sudah ada 4. Kemudian yang kelima, ini evaluasi kita apakah benar tuh kita percaya kepada akhirat. Nah, maka ciri yang berikutnya adalah dia mau berjihad di jalan Allah. Dia mau berjihad di jalan Allah, jiwa sekalipun taruhannya, mati sekalipun taruhannya, dia berani. Dan ini memang sudah banyak dicontohkan oleh imam-imam kita, oleh syekh-syekh kita, oleh orang-orang terdahulu, ya, karena percaya kepada akhiratnya ini benar, maka dia berani, nyawa pun taruhannya dia berani. Nah, kita bisa pikir-pikir dulu nih, bacakan hati, bisa ada berani ya. Nah, mudah-mudahan aja dengan berkat pengajian ini semangat jihad itu ada, ya, jihad untuk membela agama Allah. Nah, yang terakhir yang menjadi evaluasi kita sebagai apakah kita ini benar percaya kepada akhirat. Nah, maka kita akan memiliki kesabaran terhadap cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi kadang mengeluh, sabar, kadang mengeluh. Lah, kalau orang kepada bujur percaya kepada akhiratnya mengeluh tuh. Kalau ada antum mengeluh dulu. Nah, mengeluh. Ya, ada cacing kan, contoh cacing. Cacing itu kalau diandaki panas di bawahnya kan dia bergerak. Kenapa jadi cacing bergerak? Karena cacing ada bisa mengeluhnya. Bisa mengeluh. Kita kan mengeluh dulu tuh. Nah, padahal kalau kita itu dapat cobaan, ujian, maka kita bergerak, ya, sabar tapi bergerak untuk menemukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ditimpakan Allah kepada orang yang yakin kepada akhirat, maka kesabaran itu adalah kuncinya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin secara sederhana ini yang bisa Allah sampaikan dalam rangka untuk mengevaluasi apakah percaya kita kepada akhirat itu sudah benar, sudah pada jalan yang lurus, sudah pada jalan yang benar, atau masih ada hal-hal yang perlu kita evaluasi, kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan kajian ini Allah Subhanahu wa taala semakin memantapkan keyakinan kita kepada akhirat. Biniyatil qabul wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.